Sementara itu sejumlah wilayah di Jawa Tengah bagian selatan dan utara hari ini mengalami pemadaman listrik. Hal ini diakibatkan blackout yang terjadi di PLTU Cilacap. Dilansir detik.com, gangguan tersebut terjadi di PLTU Cilacap pada unit 1 dan 2 sehingga mengalami trip atau trouble pada pukul 8:52 pagi, tahap 1 dengan total beban padam 500 MW. Gangguan tersebut mengakibatkan padamnya 23 gardu di Jawa Tengah dan Utara. Beberapa di antaranya, Gardu Induk Waleri, Batang, Pekalongan, Bumi Ayu, dan Pemalang. Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Jateng Hardian Sakti Laksana menyatakan bahwa pihaknya hingga kini masih mencari penyebab gangguan sambil melakukan penormalan. Meski demikian, belum bisa dipastikan kapan seluruh pasokan listrik akan kembali normal. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Manajer Komunikasi Hukum Administrasi PLN Distribusi Jawa Tengah, Audi Damal. Halo Pak Audi, selamat sore. Selamat sore Olivia. Ya Pak Audi, boleh kita tanya apa sebenarnya penyebab blackout yang terjadi di PLTU Cilacap, Pak? Baik Olivia, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian sehingga menyebabkan padamnya pelanggan kita di daerah Jawa Tengah. Jadi seperti tadi disampaikan Olivia bahwa terjadi gangguan. Jadi bukan pemadaman tapi gangguan di pembangkit listrik tenaga uap Cilacap unit 1 dan 2 sekitar pukul 8.52 tadi pagi. Nah, ini sedang diinvestigasi teman-teman penyebab gangguannya. Dan teman-teman tetap berupaya supaya segera pulih dalam waktu dekat. Gangguan ini menyebabkan kita mengalami padam sekitar 500 MW. Itu menyebabkan seluruh wilayah kerja kita di area Cilacap, Purwokerto, Tegal, Pemalang, dan Batang itu mengalami pemadaman listrik. Namun kita tetap melakukan upaya penormalan dan tadi pada pukul 10.18 kita sudah melakukan penormalan sekitar 30 MW normal. Kemudian pada pukul 11.37 kita sudah melakukan sehingga upaya penormalan sehingga sisa yang padam itu dari tadi awalnya 852 itu sekitar 500 MW, pada pukul 11.37 tadi tinggal 200 MW yang padam. Kemudian kita tetap berupaya juga sehingga pada pukul 12.20 tadi yang padam itu tinggal 142 MW. Kemudian juga saat ini saya baru terima informasi dari area pengatur distribusi bahwa yang padam sampai pukul 15.21 itu tinggal sekitar 36 MW. Jadi sisa itu yang padam dan teman-teman tetap berupaya untuk segera memenuhi seluruh pasokan, menormalkan seluruh pasokan di lapangan, tetap berupaya. Mudah-mudahan dalam 1 jam sampai 2 jam ke depan ini bisa normal 100%. Demikian Olivia. Iya, terima kasih Pak Audi sudah memberikan verifikasi juga kepada kami. Tapi Pak Audi, kita ingin tahu apa sebenarnya penyebab persis? Apakah sudah diketahui, sudah diinvestigasi apa penyebab dari gangguan ini yang menyebabkan padamnya 500 MW listrik di Jawa Tengah, Pak? Yang jelas terjadi gangguan di sisi pembangkit listrik tenaga uap Cilacap. Hanya memang kami belum mendapatkan informasi, teman-teman kita lagi menuju ke Cilacap karena dari Semarang ke Cilacap ini butuh waktu sekitar 6 jam mungkin perjalanan ke sana. Nah, kita juga masih menunggu informasi dari PLTU Cilacap. Demikian Olivia. Baik Pak Audi, tadi Pak Audi sudah menjelaskan secara kronologis berapa waktu yang dibutuhkan untuk menormalkan beberapa listrik di beberapa daerah, tapi mungkin sampai sekarang belum semua daerah normal kembali. Apakah waktu yang ditempuh tadi untuk menormalkan beberapa daerah untuk kembali mendapatkan listrik dibilang cukup ideal, Pak? Apa sebenarnya bisa lebih cepat lagi sebenarnya? Ya normalnya itu kan sekitar 6 sampai 8 jam ya untuk menormalkan satu PLTU karena ini kapasitasnya relatif besar sehingga butuh secara bertahap.
Jadi kalau dari jam 8 mungkin sekitar ini sudah cukup ideal, teman-teman sudah berupaya tentunya, dan kita tetap berupaya nih supaya sebelum malam udah bisa hidup kembali seluruhnya normal gitu. Demikian Olivia. Baik Pak Audi, apakah PLN menerima banyak keluhan dari warga dan kira-kira apa bentuk kompensasi yang diberikan PLN terhadap kerugian yang dialami warga selama beberapa jam padam listriknya? Itu semua tentunya ada mekanismenya ya. Jadi untuk masalah kompensasi tentunya ada mekanismenya, ada TMP-nya, ada tingkat mutu pelayanan harus kita penuhi. Kalau misalnya melebihi dari tingkat mutu pelayanan itu tentunya ada mekanisme yang sudah diatur di aturan yang dan kebijakan yang berlaku gitu, Olivia. Iya, baik Pak Audi, kita memang mengharapkan ya nanti ke depannya terutama memasuki hari raya ini, apa sih sebenarnya langkah PLN untuk memastikan bahwa benar-benar suplai listrik ini akan tersedia sampai dengan momen yang paling penting nanti diantisipasi oleh warga, hari raya Lebaran nanti? Iya, jadi untuk distribusi itu tentunya kandalan sistem sudah dilakukan upaya-upaya pemeliharaan sebelumnya sehingga tidak perlu ada lagi pemeliharaan pada saat bulan Ramadan ini dan puasa dan Idul Fitri nanti. Hanya tadi seperti kalau misalnya gangguan-gangguan seperti ini atau misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan, ada pohon yang jatuh ke jaringan dan lain sebagainya, ya tentunya hal-hal tersebut tidak bisa kita hindari gitu ya. Tapi teman-teman kita ini sudah menyiapkan di seluruh area kan distribusi itu posko siaga. Setidaknya kita bisa mempercepat proses penormalan jika terjadi gangguan sehingga pelanggan masyarakat tidak perlu merasa lama kalau terjadi gangguan. Jadi upaya yang kita lakukan itu tentunya untuk mengantisipasi gangguan-gangguan seperti ini, kita menurunkan posko untuk menyiapkan posko untuk mempercepat proses penormalan jika terjadi padam akibat gangguan seperti ini, Olivia. Baik Pak Audi, kita harapkan demikian supaya nanti semuanya lancar-lancar saja. Selamat bertugas Pak Audi dan juga rekan-rekan di PLN. Pak Audi Damal, terima kasih sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia Business.